Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Diabeb Channel. Pagi ini kita kedatangan motor Vario 1 atau All New Vario 125 ya. Nah, perhatikan ya. All New Vario 125 ini dengan kasusnya yaitu, jadi bila mana saat mesin panas ya, jadi di area mesin, entah itu dari mesin tengah atau dari bagian sekuti, nanti kita dengerin sama-sama. Jadi pada saat panas mesinnya, nah dia baru ada suara ya. Nah ini belum dipanasin, kita panasin dulu dan nanti kita dengar sama-sama, yaitu untuk kondisi motor ini ya, dan kita dengerin juga dan kita dengerin sama-sama untuk kondisi suaranya ya. Nah sebelum lanjut ke video, untuk teman-teman yang belum subscribe, mohon dibantu channel ini supaya channel ini bisa berkembang, kita belajar bersama. Dan saya selalu doakan untuk teman-teman semua dimanapun kalian berada, semoga diberikan kesehatan dan dilancarkan hidupnya. Oke, tanpa lama-lama langsung aja kita mulai nyalain motornya. Kita panasin dulu untuk yaitu mesinnya ya. Oke, kunci kontak on kita lagi starter. Nah ini mesinnya sudah hidup ya, kita dengerin aja. Nah ini juga untuk lahar askruknya ini sudah agak kena, tapi belum terlalu parah. Mungkin nanti dalam jangka waktu ke depan ini pasti suaranya kayak robot ya, suaranya kayak robot. Perhatikan, nah itu bunyi suara lahar stang piston. Kita tidak fokus ke situ, kita fokus ke suara yang pada saat mesin panas. Jadi di area mesin ini dia menimbulkan suaranya tuh agak sedikit berbeda. Dan yang anehnya tuh, jadi ada suaranya tuh pada saat mesin panas. Jadi pada saat mesin dingin ini tidak ada ya, tidak ada suaranya sama seperti kayak gini nih kalau misalkan mesin dingin. Tapi kalau misalkan udah agak panas, nah suaranya beda lagi. Saya juga belum tahu pokok permasalahannya apa. Motornya baru dianterin kemarin dan baru mau kita analisa apa penyakitnya yang membuat motor ini menimbulkan suara agak sedikit aneh ya. Kalau menurut saya pribadi sih aneh. Kemarin pada saat datang tuh ya sudah menimbulkan suara dan baru mau kita garap ya. Oke, mungkin saya agak skip. Nanti pada saat sudah agak panas atau suaranya sudah ada, nah nanti saya bakal lanjut ya, takut durasinya kepanjangan ya. Oke, mungkin suaranya sudah mulai agak terdengar ya. Nah jadi suaranya tuh kayak gini ya, pada saat mesin sudah mulai agak lama dipanasin atau sudah mulai agak panas nih, ini agak anget-anget ya mesinnya. Jadi suaranya tuh kayak gini ya. Nah bisa didengar suaranya. Nah mungkin segini jelas ya. Jadi suaranya tuh kayak gini ya. Jadi seperti ada gesekan atau entah apa yang kena gitu. Nah, untuk lebih lanjutnya langsung aja kita buka mesinnya ya. Jadi supaya kita tahu apa penyebabnya. Oke, kita buka dulu ya. Kita buka dulu untuk box filternya, jadi supaya lebih enakan untuk kita ngebongkar CVT-nya. Sekalian juga dibersihin ya untuk filter udaranya. Nah kira-kira suaranya seperti inilah ya.
Kita buka dulu ya untuk blok speednya. Nah, untuk buka blok speed, matiin dulu motor mesinnya, tapi kita lepas dulu baunya, nanti disesain dikit. Oke, kita matikan dulu mesinnya, kita buka dulu untuk blok speednya. Nah, sekarang sudah dibuka untuk blok speednya. Sekarang kita nyalain motornya ya, tanpa kita memakai blok CVT. Apakah suaranya masih ada? Kalau misalkan masih ada, nah kita bakal mencoba untuk tanpa puli ya, baik itu puli depan maupun puli belakang. Apakah suaranya masih ada atau sudah hilang? Kalau misalkan sudah hilang, berarti kemungkinan di area puli, entah itu puli depan ya atau puli belakang. Nah, kalaupun masih ada ya, kemungkinan di dalam mesin. Nah, suaranya masih tetap ada ya, tanpa blok CVT. Nah, kita mencoba yaitu tanpa puli, baik itu puli depan maupun puli belakang ya. Suaranya masih ada ya. Oke. Sekarang kita mencoba tanpa puli ya, tanpa puli nih. Oke, kita buka dulu untuk puli depannya. Nih ya, tanpa puli, kita nyalain motornya. Kunci kontak on. Nah, suaranya tetap dia masih ada. Nah, berarti kan kemungkinan ini di dalam mesin ya. Blok CVT udah, puli depan udah dibuka, tetapi suaranya ini masih ada. Nah, ini mesin hidup ya. Oke. Berarti kemungkinan ini suaranya tuh di dalam mesin ya. Berarti kita harus mengecek lebih jauh ya. Saya juga belum tahu pokok permasalahannya apa, entah itu dari lahar piston atau dari yang lainnya. Intinya kita buka dulu, kita analisa apa penyebabnya yang membuat motor ini suaranya jadi kayak gini. Nah ya, jelas ya sampai di sini agak berisik bunyi kompresor. Oke, motornya masih hidup ya. Kita sudah buka juga untuk jok dan tutup cover ininya. Nah, perhatikan untuk suara mesinnya. Kalau misalkan di area sini ya, entah itu blockhead atau block piston, suaranya dia agak sedikit keras ya. Suaranya agak sedikit keras. Soalnya ini bunyinya tuh pada saat mesin panas ya. Kalau untuk suara tonjokan ketang ini bukan seperti ini ya suaranya, tapi ini suaranya ngiuk atau nguik. Nah, bisa didengar sama teman-teman. Nah, oke. Kita buka dulu untuk area blockhead, kita lihat dulu ya. Kalau misalkan blockhead aman, nah berarti mau tidak mau kita bakal melakukan pembongkaran yang lebih jauh ya, entah itu buka semuanya, kita cek, kita analisa ya. Kita buka dulu untuk blok tutup blockheadnya. Untuk blockhead kita sudah buka ya. Untuk blockhead ini
kelihatannya ini masih aman dikarenakan masih kepelumas sama oli ya, tapi kita belum tahu untuk lebih jauhnya atau untuk lebih pastinya. Soalnya kenapa suaranya tuh masih tetap ada ya. Sebentar saya nyalakan dulu walaupun olinya agak sedikit keluar. Nah, jadi suaranya itu masih ada ya. Nah, jelas ya. Seperti ada suara gesekan. Oke, kemungkinan kita bakal mengecek lebih jauh ya. Kita buka dulu aja, kita pisahin dulu ya untuk rangka dan mesinnya. Nah, kita cek aja sama-sama ya, sehingga biar lebih enakan untuk mengeceknya. Kita pisahin dulu untuk rangka dan mesinnya. Oke, untuk mesin dan rangkanya sudah kita pisahin, begitupun untuk mesinnya sudah kita buka ya untuk busi, dan ini rumah water pumpnya sudah kita lepas juga ya. Nah, sekarang kita tinggal buka ya, kita cek, kita analisa satu-satu apa penyebabnya yang membuat motor ini pada saat mesin panas dia timbul suara. Oke ya, kita buka dulu. Tadi kita jeda dulu dikarenakan ini hari Jumat, jadi kita Jumatan dulu ya, bengkelnya tutup dulu. Dan sekarang baru mau kita lanjut. Tip apa halnya? Nah, sepertinya untuk lahar kipas water pump ya, atau lahar water pump ini masih bagus ya, tidak ada masalah, tidak kering atau tidak kecampur air ya. Nah, bisa diperhatikan. Oke, kita pastikan bahwa ini dia tidak ada masalah ya. Tapi nanti kita buka dulu ya untuk dalamannya, takutnya si kipasnya dia nempel ke sini nih, ke dinding rengkesnya ya, si kipas ininya nih. Tapi nanti kita buka dulu, kita cek, kita pastikan bahwa ini benar-benar aman ya. Oke, kita buka dulu. Oke, kita sudah buka ya, kita pastikan untuk area water pump ini dia tidak ada masalah ya, tidak ada masalah, kita vonis aman. Nah, perhatikan di sini ada jarak atau ada jeda, bisa diperhatikan ya. Jadi tidak mepet ke sini nih, atau tidak rapat ke rengkesnya. Nah, kalau misalkan ke rengkesnya, kipasnya nah pasti menimbulkan suara. Begitupun untuk bila mana laharnya kena, ini juga pasti bakal menimbulkan suara ya. Oke. Nah, sekarang kita buka dulu untuk gigi sentriknya ya. Kita buka dulu untuk gigi sentriknya dan area blockheadnya ya. Oke, untuk baut gigi sentrik sudah kita lepasin. Nah, sekarang kita cek dulu yaitu untuk tonjokan ketengnya ya. Kita buka dulu. Nah, untuk kondisi tonjokan ketengnya ini kita cek dulu, kita pastikan bahwa tonjokannya ini masih bagus. Ganti, cat diganti, bocor-bocor nih. Oke, kita vonis untuk tonjokannya ini masih bagus ya, tidak ada masalah. Oke. Lalu langkah selanjutnya kita cek, langsung aja kita buka untuk area blockheadnya. Kita buka dulu untuk baut 10-nya.
Ini menggunakan bau T10 ya. Oke, ada 2. Nah, kita kendalin dulu untuk baut as pelatuknya ya, dua-duanya kita kendalin dulu. Oke, jadi nanti pas begitu di bawah, jadi biar mudah yaitu untuk melepasnya. Nah, sekarang kita buka dulu untuk bau mur ininya nih, keempat 1 2 3 4 menggunakan ring 14 atau mau T14 juga nggak apa-apa ya. Kita buka dulu. Oke, kita sudah kendorin. Nah, sekarang kita lepas dulu untuk murnya. Jangan lupa ada ringnya juga ya. Nah, sekarang kita buka dulu untuk block headnya ya. Kita cek dulu. Ada sedikit digoyang-goyang. Blok kupling. Oke, nah kita sudah buka untuk untuk blok headnya. Nah, sekarang sebelum kita buka blok pistonnya, kita buka dulu untuk area blok headnya ya. Kita lihat dalamannya, baik itu as pelatuk, pelatuknya, noken as ya. Kita cek dulu, kita pastikan bahwa benar-benar aman ya. Jadi sebelum kita mengecek yang lebih jauh, sebenarnya ini juga udah jauh sih ya, soalnya ngebongkar mesin ya, namanya juga nyari penyakit ya di motor. Bentar, kita ambil tang dulu. Oke, kita lepas dulu ya as pelatuk. Packing blok kopling. Nih, ini pelatuk bagian in. Kita pastikan pelornya aman. Begitupun untuk lahar bambunya ya. Kita juga pastikan bahwa dudukan as pelatuknya aman. Oke, kita ponis untuk bagian in ini aman ya, tidak ada masalah. Nah, sekarang kita cek bagian X. Ini pelatuknya. Oke, laharnya juga, lahar bambunya. Ini juga laharnya ini aman ya, tidak masalah. Dan asnya kita cek kembali. Nah, oke. Untuk as pelatuk dan pelatuknya kita ponis aman, tidak ada masalah. Nah, sekarang kita buka dulu untuk noken asnya ya. Kita buka dulu untuk baut 10-nya ya. Nah, soalnya kan ini mengganjal, yaitu untuk ke lahar noken asnya. Kita buka dulu ya. Oke, kita lepas dulu. Nah, ini kondisi daripada yaitu Legenda Asuh, Supra Asuh. Kondisi daripada noken asnya ya. Kita cek laharnya dulu. Oke, ini laharnya agak sedikit goyang sih ya, tapi untuk segini mah aman ya, tidak ada masalah untuk kondisi laharnya ya. Begitupun untuk dekompresi, tidak ada gesekan atau tidak ada bekas yaitu kena. Nah, ini juga laharnya agak kena sedikit, tapi untuk kondisi lahar seperti ini maksudnya nggak terlalu parah, sebenarnya ini masih bisa ya. Nah, berarti kita ponis untuk penyakitnya bukan dari sini ya, dari noken as. Nah, oke, sekarang kita cek yang lain. Nah, ini untuk kondisi payung klep serta per dan lainnya ini tidak ada masalah, aman ya. Nah, bisa diperhatikan ya. Oke, berarti kita ponis untuk area block head ini tidak ada masalah, aman ya.
Dan nanti ini kerak-keraknya kita bersihkan semuanya dan pakinya pun kita ganti ya. Oke, nah sekarang kita cek selanjutnya untuk area blok piston. Ini gigi sintrik bagian atas ini aman, tidak ada masalah. Kita lepas packing headnya dulu. Tapi aja ini wajib ganti ya, soalnya kalau untuk ada air radiatornya ini biasanya sekali ganti ya, ini jadi wajib ganti. Bisa aja pakai yang ini ya, nanti di pilok lagi, cuman daripada ribet harus milok lagi, mending diganti saja, murah kok ya. Oke, sekarang kita lepas dulu untuk lidah ketengnya atau lidah tensioner. Ini juga kita ponis aman, baik yang atas maupun yang bawah. Nah sekarang kita buka dulu untuk area blok koplingnya, blok piston atau blok seher ya. Kita lepas dulu. Nah ya. Nah untuk blok piston ini tidak ada baret ya, nih ya, tidak ada baret, cuman gosong doang ya untuk pistonnya. Noh ya, jadi pistonnya dia gosong, jelas nih gosong nih. Saya perdekat kameranya. Nah ya, gosong ya. Mungkin segini jelas, atau saya lebih perdekat lagi kameranya. Set, nah mungkin segini jelas ya bosku. Bentar, ya. Jadi dia gosong. Oke, kita buka dulu untuk kondisi pistonnya. Kita buka dulu untuk snap ringnya. Oke, sudah kita lepas dan dorong untuk pen piston. Bisa diperhatikan untuk kondisi yaitu daripada pistonnya ya, ini mengalami kegosongan ya, kegosongan. Tapi kita belum curiga untuk ke pistonnya, tapi bisa juga penyebabnya dari sini ya. Nah sekarang kita buka dulu yaitu untuk kondisi daripada piston dan laharnya. Memang laharnya ini udah agak kena ya, cuman belum terlalu parah ya, mungkin belum terlalu parah. Tadi suaranya juga agak ngecerek sedikit. Kalau misalkan lahar stang pistonnya dia kena atau kenanya parah ya, nah seperti suaranya seperti robot gitu ya. Ada mungkin di video saya waktu itu saya lagi nangani Scoopy, jadi suaranya tuh seperti robot kalau misalkan lahar stang pistonnya udah kena, khususnya bagian sebelah sini ya, yang sebelah kanan yang gede. Oke, sekarang kita buka dulu untuk cek piston dan yaitu lahar stang pistonnya ya. Kita cek dulu, tapi kita curiga yaitu sama pistonnya ya. Tapi kita cek dulu, kita pastikan bahwa stang piston dan laharnya itu benar-benar aman. Adapun untuk laharnya ini memang sudah agak kena ya untuk lahar stang pistonnya, soalnya dari bunyi suaranya seperti dari awal video saya bilang bahwa lahar noken asnya lahar stang pistonnya ini agak sedikit kena. Oke, kita buka dulu ya. Oke, untuk oli sudah kita turunin. Sekarang kita cek bagian sebelah sini dulu ya. Kita buka dulu sebelum kita belah mesinnya. Untuk sebelah sini ini aman ya, tidak ada masalah. Nah, bisa diperhatikan sama teman-teman. Adapun untuk sealnya ini sudah agak ngerembes, jadi oli tak keluar. Dan untuk o-ringnya ini juga sama, sudah pada gepeng ya, jadi wajib diganti. Kalau misalkan tidak diganti biasanya suka ngerembes walaupun dikasih lem. Kita buka dulu untuk plat yaitu plat besi untuk lidah ketengnya.
Oke, kita sudah lepas. Nah, jangan lupa di sini ada per sama bosnya. Nah, bosnya kadang-kadang suka tidak ikut keluar, soalnya dia agak sedikit ngepres. Nah, makanya teman-teman kalau misalkan melakukan pembongkaran, jadi jangan sampai ada barang yang ketinggalan ya. Oke, untuk bosnya sudah kita lepas. Dan untuk di sini ada pen kecil. Nah, untuk lidah katanya sudah kita lepas juga. Jadi mohon maaf nih kalau misalkan durasinya kepanjangan. Oke, kita lepas dulu untuk gigi pompa oli. Ini tinggal ditarik saja. Bentar. Agak sedikit ngepres. Sebentar ya, agak sedikit ngepres. Ini bahannya dari plastik jadi rawan pecah. Belum pernah dibuka nih. Sebentar, saya buka dulu ya. Oke, airnya sudah kita lepas juga nih ya. Gigi pompa oli. Ini pompa olinya. Oke, untuk pompa oli aman, tidak ada masalah. Berarti untuk bagian sini tidak ada masalah. Aman. Oke, untuk keteng juga aman, tidak ada masalah. Oke, langsung aja kita belah dulu ya. Jadi mohon maaf kalau misalkan kita skip dulu. Sekarang kita belah dulu untuk yaitu mesinnya ya. Oke, kita ganti posisi soalnya untuk menghadap cahaya agak gelap. Oke, untuk bagian sebelah sini kita ponis ini aman, cuman pada item doang ya untuk dalaman mesinnya. Nah, sekarang kita buka dulu yaitu untuk kondisi daripada lahar stang piston dan yaitu pistonnya ya. Kita buka dulu. Oke, untuk piston dan laharnya kan sepaket ya. Jadi sudah kita buka ya. Nah, perhatikan di sini ini untuk lahar stang pistonnya ya, kiri kanan. Memang kalau misalkan digini dia nggak bunyi ya. Kalau misalkan pada saat mesin hidup dia bunyi ya. Oke. Nah, yang jadi permasalahan yang suaranya bukan suara yang kita cari ya, bukan. Soalnya ada dua suaranya. Agak ngecerek di sini nih. Lahar stang pistonnya baik yang kiri maupun yang kanan. Cuman yang biasanya keseringan tuh yang kanan ya, yang paling parah ya, biasanya dia suka ngecek untuk yaitu suaranya. Nah, adapun untuk kondisi stang pistonnya sendiri nih ya, untuk stang pistonnya ini masih aman ya, tidak ada masalah. Yaitu permasalahannya cuma di lahar stang pistonnya. Nah, yang jadi pokok permasalahan yang inti atau yang mau kita cari untuk penyakit motor ini, jadi bila mana saat mesin panas dia yaitu menimbulkan suara. Kita ponis, kita curiga yaitu di piston ya. Jadi pistonnya ini sudah aus. Nah, disitulah dia menimbulkan suara ya. Memang tidak ngebul, cuman ini sudah gosong banget ya. Begitupun untuk ring cacingnya. Nah, bisa diperhatikan sama teman-teman, dia sudah kegulung sama lumpur. Nah, kita mau konsultasi dulu sama yang punya, apakah pistonnya mau diganti ya. Kita ponis nih untuk pistonnya. Insya Allah kalau misalkan sudah diganti, sudah kita pasang, suaranya dia tidak bakal ada lagi ya. Dan yang kedua yaitu untuk lahar stang pistonnya ya, baik yang kanan maupun yang kiri. Kita konsultasi dulu apakah mau sekalian diganti apa tidak ya. Takut dananya minim. Intinya di sini kita cuma mencari yaitu pokok permasalahan motor ini. Suaranya dia agak sedikit apa, teman-teman juga pasti pada ngiung ya, suaranya agak aneh juga ya. Saya tidak bisa nyebutnya ya, teman-teman juga bisa menilai atau bisa mendengar sendiri untuk suaranya ya. Oke, kita mau konsultasi dulu sama yang punya. Dan apapun untuk mesin-mesin yang rak nanti kita bersihin semuanya, kita cuci. Dan untuk seal klep kita ganti juga, dan klepnya kita sikir kembali. Jadi biar sekalian turun mesin ya. Kita mau konsultasi dulu sama yang punya. Oke, untuk
piston dan laharnya kita sudah konsultasi sama yang punya. Katanya sekalian diganti aja ya. Yang mau kita fokuskan adalah untuk pistonnya ya. Jadi pusat suaranya itu dari sini ya. Nah, adapun yang lain sudah kita cuci semuanya, dan ini untuk laharnya sudah kita ganti juga, baik yang kiri maupun yang kanan menggunakan ori punya. Nah, kalau ini kita pakai merek PIM ya, Oversize 50, dikarenakan yang tadinya masih standar. Nah, adapun untuk blok-blok head yang lain sudah kita cuci semuanya ya, tinggal dirakit. Oke, dan ini bekas stang piston, dan ini bekas yaitu pistonnya ya. Oke, sekarang kita rakit dulu ya. Jadi untuk perakitan mohon maaf kalau misalkan kita tidak videokan, takut durasinya kepanjangan, soalnya agak sedikit memakan waktu. Jadi nanti kita lihat aja hasilnya bagaimana setelah melakukan yaitu pergantian untuk pistonnya ya. Apakah suaranya masih ada atau sudah hilang ya. Tapi insya Allah sih suaranya bakal hilang, karena pusat suara itu dari sini, dan ini sudah kita ganti. Emang ya, kita mau pasang dulu. Untuk as keruknya kita angetin dulu untuk dudukan laharnya ya. Oke, ini masih proses yaitu perakitan. Untuk area CVT sudah kita pasang juga, dan untuk area blok piston sudah kita pasang ya. Nah, bisa diperhatikan. Begitupun untuk area blok magnet belum kita pasang ya. Nah, belum kita pasang. Untuk o-ringnya kita masih nyari, soalnya di sini lagi kosong, jadi kita nyari dulu ya. Ini lagi proses perakitan. Oke, kita pasang dulu, kita tutup dulu untuk bagian blok CVT-nya ya. Sudah kita kencengin untuk mur depan dan mur belakang ya. Kita pasang dulu untuk blok dan lainnya. Oke, untuk mesin dan rangkanya sudah kita pasang. Begitupun untuk air radiator kita isi dulu pakai air biasa ya. Kenapa kita isi pakai air biasa? Jadi untuk memastikan bahwa tidak ada yang bocor ya, tidak ada yang bocor, baik itu dari seal water pump atau dari o-ring-o-ringnya ya. Nah, kalau misalkan bocor kan nanti kita buka lagi ya. Tapi sih insya Allah enggak, soalnya o-ring-o-ringnya sudah diganti ya, baik o-ring water pump dan o-ring-o-ring yang lainnya. Untuk seal water pump sendiri ini masih bagus ya. Jadi kalau misalkan nanti bocor, kita tidak membuang-buang yaitu air radiator yang asli. Tapi kalau misalkan kita sudah vonis bahwa tidak ada yang bocor, nah air putihnya ya atau air biasanya kita buang. Jadi nanti kita memakai air radiator yang bawaannya. Paham ya sampai di sini? Oke, sekarang kita nyalain dulu. Ini sudah kita pasang semuanya ya. Kenapa ini belum kita tutup? Untuk memastikan bahwa packing block headnya dia tidak melenting ya, atau tidak bocor. Kalau misalnya bocor kan nanti di sini kelihatan dia bakal yaitu seperti air mendidih ya. Oke, kita nyalain dulu ya, dan kita dengerin sama-sama. Pada saat mesin ini panas, apakah dia masih menimbulkan suara atau sudah halus kembali ya. Oke, kita kunci kontak on ya. Kita sudah reset juga, tidak ada kode kerusakan, dan kita double starter ya. Oke, motor hidup. Kita tunggu beberapa menit sampai mesinnya panas. Nah, nanti kita dengerin sama-sama apakah suaranya dia masih ada atau sudah hilang ya, setelah kita melakukan pergantian yaitu untuk pistonnya ya dan laharnya, khususnya pistonnya ya yang bermasalah. Oke, mungkin kita tidak videokan full, takut durasinya kepanjangan. Nanti pada saat panas kita dengerin sama-sama apakah suaranya masih ada atau sudah hilang ya pada saat mesin panas. Oke, motor Vario ini sudah beres ya. Tadi sudah dites juga sama Bang Opik ya. Bang Opik ya, sudah dites juga keliling, dan alhamdulillah kita lagi banyak garapan ya, lagi pada antri. Ada yang juga yang dari jauh. Nah, ini kotak menyala. Sekarang kita double starter. Oke, ini mesinnya sudah panas banget ya, soalnya barusan dites keliling sama Bang Opik. Nah, perhatikan untuk suara mesinnya. Ini lamsamnya atau stasionernya dia kekecilan. Kita gedein dulu sedikit.
Nah, kita sudah gedein. Nah, perhatikan untuk suara mesinnya ya, dia sangat benar-benar halus. Ini suara mesinnya atau kondisi mesinnya ini sudah panas ya. Kan kemarin pada saat dia bunyi mesinnya, jadi pada saat mesinnya sudah mulai panas. Nah, yang pertama ini sudah hilang, dan yang kedua maksudnya sudah hilang suara nguiknya, dan yang kedua suara ngoer dari lahar stang piston. Perhatikan, kita gas ya, tuasnya kita tarik. Nah, sekarang dia sudah tidak ngoer lagi. Oke ya, motornya sudah beres, tinggal diambil sama yang punya. Mungkin segitu aja dulu video atau tutorial dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan apabila nanti teman-teman dapat kasus yang sama, jadi mending dicek lebih teliti atau lebih detail ya, jadi jangan sampai nanti salah vonis. Oke ya, mungkin segitu aja dulu video atau tutorial dari saya, bermanfaat. Apabila ada kesalahan atau keilapan, mohon dikoreksi dan diluruskan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.